Nah, Kanjeng Nabi Yunus emosi karena berdakwah 33 tahun yang beriman cuma 2 orang. Meragam meletak. Akhirnya kabur meninggalkan kaumnya, dicemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan akan hancur berkeping-keping, tapi tidak dengan Kanjeng Nabi Yunus. Mergo napa? Kanjeng Nabi Yunus punya zikir, punya wirid, punya donga kang ampuh, singkat tapi mustajabah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Monggo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, ini untu wis entek. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, cukup mengundang pertolongan Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus dan kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kanjeng Nabi Yunus keluar dari perut ikan, tidak mempan dimakan ikan, mergo membaca tas. Ini yang sering saya contohkan, ini tasbih dijamin oleh Allah, syaratnya mukminin, wa kadzalika nunjil mukminin. Asal orang yang beriman baca tasbih ini, insya Allah habis gelap terbitlah. Maka ini tasbih bisa diamalkan oleh Pak RT. Asal Pak RT-nya beriman. Bisa dicoba minggu besok, ajak Pak RT ke Gembira Loka. Sampai di Gembira Loka, ajak Pak RT ke kandang macan. Di kandang macan dibuka, lalu doronglah Pak RT supaya ada kemajuan sedikit. Setelah sampai di dalam, Pak RT membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka, insya Allah Pak RT habis di kotak macan. Malah macannya bilang, alhamdulillah, ini pasti ndas manyung dekat gor jejeran niki. Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim ditangkap di persidangan, orang minggat mau disidang diintervensi oleh kekuasaan. Vonisnya Ibrahim salah, walaupun tidak salah, vonisnya kudu salah, sebab itu sudah hasil gerakan mereka yang terselubung. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur jadi debu dan abu, terbang ditiup angin. Tapi mboten Kanjeng Nabi Ibrahim. Mergo napa? Kanjeng Nabi Ibrahim nganggo klambi Antasena. Napa iku Antasena? Antasa inuna. Panjenengan Gusti Allah so inuna ingkang ngreksa kula sedaya. Nancep klambine. Muncul dari kelambi Antasena keyakinan yang dalam, dia membaca kalimat kepasrahan tawakal kepada Allah yang dibacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Begitu indahnya zikir, tapi oleh ibu-ibu diganti indung indung
hujan diudik, anak siapa? Ini Pak Camati, lagu kemerdekaan ibu-ibu. Dari Aceh sampai Papua saya mabur-mabur sama lagunya, nggak tahu ijazahnya siapa ini. Saya tanya ibu-ibu, lindung itu apa? Lindung apa? Lindung itu belut bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Kepala lindung berarti endas. Coba pengajian bayangin endas belut. Saya tanya ibu-ibu, ayo, belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa lunyu? Belut itu di darat apa masuk lubang? Lah pengajian membayangkan benda panjang lunyu masuk lubang, itu namanya apa? Namanya apa? Alah, munafik kowe. Udah begitu menghina orang lagi. Aduh, aduh. Mandi di kali, tidak sembahyang, di dalam kubur mendapat siksa. Coba itu. Ini lagu wajib, lagu susah nih lucu. Ada perempuan mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak, di dalam kubur mendapat, namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Garwane Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti ibu menghina keluarga Nabi, aliran sesat, dijamin masuk neraka. Mending Siti Markona. Siti Markona iku langganan sepeda truk bendungan iku lho. Sallu ala Muhammad. Ayo, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya, sedikit pun tubuh Kanjeng Nabi Ibrahim tidak ternoda. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Apakah hanya ampuh buat Kanjeng Nabi Ibrahim? Tidak. Kanjeng Nabi Muhammad dikepung musuhnya tanpa senjata, tanpa modal apa-apa. Baca waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallah. Menang perang. Maka ini hasbunallah wa ni'mal wakil bisa diamalkan oleh Pak RT. Besok jika ada rumah warga kebakaran, lalu Pak Lurah mengirimkan mobil pemadam kebakaran, datanglah Pak RT. Dia bertanya, kemana mobil? Nyemprot Pak RT, minggir. Lu kenapa Pak RT? Minggir. Ya masalahnya kenapa? Karena mobil pemadam kebakaran itu bid'ah dolalah. Tidak pernah ada zaman Rasulullah. Memang Ustadz bermasalah? Ada zaman Rasulullah? Enggak ada. Berarti Ustadz juga bid'ah. Dari mana Pak RT tahu? Saya tiap hari mendengarkan radio dan TV Roh Jahat.
Apa yang sunnah Pak RT? Yang sunnah itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang diamalkan Kanjeng Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Bukan lari nyemprot pakai mobil, iku bid'ah. Tapi saya tidak berani Pak RT. Makanya saya bilang kamu, entah siapa yang memberitahu tiba-tiba muncul Bu RT. Dengan langkah gontai, dipenuhi wajah kecemasan, ia gapai tangan suaminya itu sambil berkata, jangan tinggalkan aku sendiri sayang. Pret, kata Pak RT. Sang RT nampak sangat kecewa dan ia banting tangan istrinya itu seraya berkata, baru kini kusadari betapa lemahnya imanmu itu. Pergilah engkau dari sisiku, biarkan aku dengan imanku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran. Jeleng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Wates berduyun-duyun mencari keberadaan ternyata Pak RT mateng. Ampuhnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria telah berusia 120 tahun saat istrinya 79 tahun belum punya anak. Kira-kira kalau ada orang 80 tahun belum punya anak, sedih apa sedih? Susah apa susah? Bingung apa bingung? Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak. Ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, bahkan ada yang belum kawin. Nabi Zakaria menjerit kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikan pada keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, diijabah oleh Allah. Nabi Zakaria akan punya anak namanya Yahya, 2 syaratnya, 3 tirakatnya. Masya Allah, jam 1 Bu. Jam setunggal nggih. Siji kok 12 ki piye to? Masa nek wong nganggo jam 12 wong edan niku. Niki pinten niki? Siji. Ini bagi hamba-hamba Allah yang belum punya anak, silahkan amalkan ini. Syaratnya 2. Kalau ingin punya anak, syaratnya 2, panjenengan catat kemawon nggih. Pertama, syaratnya sudah kawin. Benar napa salah? Yang nomor 2, istrinya ini wajib istri sendiri. Jangan istri tetangga ditelateni. 3. 1, Allah tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza, topo wicara ora kekandha kelawan pepadha lawase 3 dina kejaba nganggo asta. Ini saya terjemahnya langsung dengan Kiai Al-Hikmah NU, ndak usah pakai yang terjemah asal dulu, ora kesuwen. Isyarah ngoten niku, tafsir isyari ngoten nggih, mboten i'tibari, mboten ibarat. 3 hari 3 malam tidak berbicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Orang ngobrol Bu, mboten dopokan nggih. Ya niki 3 dina niki nek cara Jawa nggih niku wau Rebo Pon kemuswake jemua.
Niku nek wong Jawa ku hebat. Sing ora ngerti Jawa aja ngomong nang Jawa. Sampean kepleset ngono. Nggih. Ngaji dhisik, sinau dhisik, mondok dhisik. Yang kedua, wadzkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir kepada Tuhanmu, banyak membaca la ilaha. Ya, 3 hari 3 malam tidak boleh ngobrol, tapi harus banyak zikir. Persis dengan ibu-ibu di Wates, enggak pernah zikir, banyak. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, pelurukmu tadi selongsongannya adalah la ilaha illallah, pemantiknya adalah poso topo wicara, peluruknya wasabbih bil asyyi wal ibkar, baca tasbih pagi dan petang. Pun panjenengan emutikos pindah napa? Mas pindah napa? Tidak ngopi, ngobrol. Ngawur iki. Tidak Yang kedua banyak Yang ketiga baca kapan? Pagi dan setelah ini diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba istrinya Kanjeng Nabi Zakaria nini 80 tahun tiba-tiba hamat pun ngendok bebek penistaan ini. Ngendok gimana sih? Ngendok itu WC. Kira-kira kalau di Wates ada nenek-nenek 80 tahun meteng, kira-kira rame apa tidak? Heboh apa tidak? Geger apa tidak? Orang bilang ini kenapa? Kira-kira Pak RT capek nggak wawancara? Bagaimana pendapat Pak RT tentang nenek 80 tahun yang hamil? Yo dhewe age yo bingung, iki apa diantup tawon apa? Kenapa istri Nabi Zakaria nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tas, yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Ini bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah kawin. Jangan lupa Pak RT, jangan lupa diingatkan oleh Kiai, amalkan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Setelah diamalkan 3 hari 3 malam, tiba-tiba sang nenek mati. Kenapa doa dan zikir para nabi, para ulama, para wali, orang-orang soleh itu ampuh, tapi doa kita tidak ampuh. Sekurang-kurangnya ibu harus punya 3. Satu, kucing apa anak uang? Alah biasa saja namanya anak nggih Pak nggih. Pokoknya saya berdoa bareng-bareng nggih. Muga-muga anak-anak kita yang malam ini datang di tempat ini semuanya jadi anak yang soleh. Semuanya diberkahi oleh Allah. Semuanya memberikan kesenangan pada orang tua. Dongake anak-anak yang datang malam di sini mudah-mudahan besarnya jadi orang semua. Amin. Kok nggak mau jadi ketek jadi orang? Kalau anak berisik di pengajian, jangan dilawan berisik ya Bu, kasih permen yang besar. Terus dijilatin sampai subuh gak entek-entek. Enggak apa-apa.
Tapi kalau berisik terus, nggak usah dalam berisik, tempeling aja. Insya Allah kelenger ya menang. Satu zikir dan doa yang dibaca sumbernya dari Allah dan Rasulullah atau dari para ulama yang mumpuni ilmunya. Jangan ngarang. Lihat kanjeng Nabi Adam tadi. Fatalaqa Adamu mir rabbih. Tidak ada doa yang lebih ampuh daripada doa yang ada di dalam Al-Quran. Oh, luar biasa. Makanya para hufaz itu ampuh doanya. Sebab tiap hari yang dibaca doanya para nabi. Mulai kanjeng Nabi Adam. Semuanya ada. Kanjeng Nabi Adam krisis ekonomi. Doanya Rabbana Zoramna ada di dalam Al-Quran. Tidak usah nyari yang lain kesulitan. Kalau ibu krisis ekonomi, Rabbana dzalamna anfusana. Kanjeng Nabi Musa diuber-uber oleh Fir'aun sampai pinggir lautan dia baca Rabbana tis ala amalihim wasyud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu doanya ada dalam Quran. Musanya selamat, Fir'aunnya herem. Makanya kalau panjenengan nyolong ayam dikejar polisi, baca itu. Insya Allah keserimpet mati dewe. Kurang apa Quran? Kanjeng Nabi Yusuf digoda perempuan, wong Kanjeng Nabi Yusuf itu ganteng. Nek wong ganteng itu sering digoda perempuan. Kaya kula niki, waduh wis apa. Ket wong ndelokke aku wae jan kok yo. Engkau memang belum mengatakannya, tapi aku sudah merasakannya. Pegel ngono tok. Digoda cewek yang sangat cakep, secara syahwat dia muncul. Tapi dia jeritkan diri pada Allah. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kadahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Hilang syahwatnya, yang ada khaufnya pada Allah. Mulanya kalau panjenengan digoda perempuan cantik, baca itu. Insya Allah diludahin mukanya sampean. Iki ketemu perempuan ayu malah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Di samping Al-Quran ada pilihan doa-doa itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebab nopo poros derek, yang namanya doa itu kayak silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Ada juga siletnya orang yang beriman, pisau, golok, kampak, gergaji, samurai, pedang. Semuanya niku nggih adep landep. Nggih, tapi masing-masing wonten panganggene piyambak-piyambak. Lamun ana wong mulih ngaji, ngajine urung rampung mulih dhisik, iku wong kesurupan setan. Nek baline nggawa kantong, kok sing dentengku kantong. Nek setan sing padang napa sing peteng gremet-gremet. Tak tongake sing wis mulih sadurunge rampung ngaji wudunen. Bokonge gede separo. Saya tuh kalau ngaji ngelihat ibu duduknya sudah rubah-rubah wis pegel saya. Ngaji kok celingak ora sing mulih sitok milu, aduh jan matane lempeng rono iku jan. Sing ndeloki jam tangane kaya Pak Camat medhah ngono. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Silet tajam kalau buat iris kertas. Silet tajam buat nebang pohon, keritok. Gergaji tajam buat motongin kayu. Lah nek gergaji tajam buat nyunatin bocah, ancur siotongnya. Kampak tajam buat motongin kayu bakar. Kalau kampak tajam buat nebang kumis, rata dengan hidung-hidungnya. Artinya apa ibu-ibu? Mulai bekerja baca bis. Selesai kerja alhamdulillah. Banyak musibah inna lillah. Beban berat la haula wala quwata illa. Dikepung musuh hasbunallah wa ni'mal. Lihat pemuda ganteng subhan. Banyak dosa asal. Kegoda setan mertua mati alhamdulillah. Repotnya niki ngaji kok sak melok-melokne. Dadi imam aja seru-seru Gusti Allah mugi-mugi jamaah kula pecah sedaya. Amin.
Yang kedua, zikir dan doa akan ampuh jika diantarkan dengan hati yang bersih. Paham Ibu? Sebab apa? Hati bagi zikir dan doa tak ubahnya seperti tangan bagi senjata. Doa ada senjatanya, hati adalah tangannya. Setajam-tajamnya senjata, kalau tangannya tiada bertenaga, nyaris kurang bermakna. Kalau ada kampak panjang, besar dan tajam buat nebang pohon, rubuh napa mboten? Rubuh napa mboten? Serahkan kampak yang panjang, besar dan tajam kepada orang yang setruk, suruh nebang pohon. Yang rubuh pohonnya apa orangnya? Saya tanya ibu-ibu sekarang, ibu-ibu hatinya sehat apa setruk? Jawabannya lembek, jelas setruk. Sehat apa setruk? Bentak-bentak itu darah tinggi, gejala setruk. Hati bapak sehat apa setruk? Waduh, semangat nih. Nggak usah dijawab dulu, saya tanya ibu-ibu. Ibu lebih senang lihat wajah suami sendiri apa suami orang? Pret. Saya tanya kaum bapak, Pak Camat, Pak Posek, Pak Polres, pada semuanya yang datang, lebih senang lihat wajah istri sendiri apa istri orang? Oh. Survei membuktikan ternyata suami ibu lebih senang lihat istri orang. Sadarlah dirimu. Stroke. Yuk tambah nih. Tombo atiku kaping pisan kaping kaping telu wong kang saleh kaping kaping lima alah ayo kaping papat napa boten ira ingkang luwe nggih ayo kaping papat ingkang luwe kaping lima zikir wangi ingkang suwe salah sawijine insyaallah monggo ilahi las si ahla wala aqwa ala naril jahimi faham dhunubi fa innaka ghafiru dzambi. Kadang-kadang kalau orang Jogja ya ganti
Ilahi lastu lil firdausi ahla wala ala nari jahim. Batan waghfir fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sarang do pangeran nanging ayem nemen ibu nggih. Utang yo lali. Nikmat. Coba nanti Pak Polisi mimpin gerakan selamatan dan puji-pujian cara Jawa dihidupkan kembali. Gitu. Supaya semangat. Tidak perlu iramanya irama kayak sono-sono kangelan sampean kemana. Lagune Arab kabeh gak nyambung kangelan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, resik yakin gitu nggih. Sing kemana? Sing yakin, sing ikhlas, sing tulus, sing percaya Gusti Allah ijabah doa kula sedaya. Yang ketiga, kalau doa ingin ampuh harus ada gurunya, ada pelatihnya, ada pembimbingnya, ada kiainya, ada mursyidnya. Doa-doa yang di buku-buku itu pisau, tapi ada pelatih silatnya. Bagaimana cara menggunakan pisau dan pedangnya, para kiai, para ulama monggo ngaos. Hamba mengerjakan. Yang ketiga, kita syukur malam ini berada di pesantren Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu salah satu di antara pesan yang disampaikan Rasulullah. Jane masih panjang garapan saya malam ini, tapi kok ibu-ibu ada yang diingklo. Niku janjane ngajine matuk apa ngantuk? Nek matuk ya entuk, nek ngantuk ya kudu ditutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Alaikum bisyifaaini al-Qur'an wal asal." Aku titipkan pada kamu semua dua obat penyembuh yang bisa membugarkan kembali manah lan tubuh. Apa? Quran dan madu. Di alam ini ada makhluk Allah yang kecil-kecil, yang kita pandang remeh tapi memberikan pelajaran yang luar biasa. Siapa? Tawon. Tawon itu apa? Kan? Alayus tawon pokoknya ya sangeran. Apa itu hebatnya tawon? Lihat ambil pelajaran. Yang pertama, setiap tawon pasti punya pemimpin, punya raja, punya kepala wilayah. Tidak ada tawon yang hidup menyendiri. Itu berjamaah hidupnya. Bukan aliran sempalan. Jelas apa jelas? Artinya apa?
Yang anehnya tawon itu ketika milih pemimpin tidak terjadi gejolak. Tidak sibuk membuat spanduk, nggak ada tim sukses, nggak ada kampanye, tapi milih pemimpinnya mesti bener. Aneh. Gua ada bentrokan antara pendukung, nggak ada. Tawon milih pemimpin sebenar. Di mana ada tawon yang lebih besar dari yang lain, mereka sepakat engkau imam kami, engkau pemimpin kami. Gak kudu kampanye, gak ada tim sukses, tidak menghabiskan uang negara. Kalau pemilih di sini memilih bupati misalnya ibu-ibu, itu cukup gak uangnya 100 miliar? Tidak cukup. Lha nek 100 miliar gue mangan rame-rame, gue tuku cendol oke banget. Gue ngelangi nih, Pak. 2. Kemudian tawon juga membuat tempat tinggal, membangun desa, rumahnya ukurannya sama semua, padahal nggak pakai meteran. Luar biasa. Orang nganggo geraji, orang nganggo siku, tanpa semen batu, tanpa pasir, gantung yo kuat. Panjenengan mana insinyur yang bisa bikin kamar buat gantung orang 100, mana yang bisa? Tawon nggak pernah sekolah, daripada sekolah pinter jadi insinyur nyolong, mending ngutawon, Pak. Betul apa tidak? Goroi tok. Yang ketiga, tawon semuanya setiap hari pergi berbisnis. Ada yang jadi TKW, ada yang jadi tukang beca. Semua rame ing gawe, sepi ing pamrih. Sebab sadar jer pesuki mobil. Tapi justru sang rajanya tinggal di ibu kota, tidak pernah kabur kemana-mana. Raja nggak perlu studi banding. Presiden nggak perlu keluyuran kemana-mana. DPR diem kamu di kantor, nggak usah kelayaban ke luar negeri. Kenapa? Sebab tawon punya pakem. Pakemnya apa? Pakemnya leluhurnya. Yang tawon laceng sampai 7 turunan, kelakuannya sama dengan laceng yang pertama. Bangsa Indonesia kalau mau jaya, nggak usah sinau sama Amerika dikibulin kamu, nggak usah sinau sama Cina dibohongin kamu, nggak usah belajar sama Arab ditipu kamu, belajar sama leluhurmu. Gimana mboten? Indonesia ini jaya, ini kurang pede. Yaitu pedenya cuma satu. Baca sejarah nenek moyangmu cukup untuk membesarkan negeri ini. Setelah dibanding luar negeri ngabiskan biaya. Orang burung pulang cuma bawa belanjaan kok. Foto-foto dengan pemandangan di luar negeri kok. Apa pulang bawa oleh-oleh itu rakyatnya gak ono. Kalau DPR ke luar negeri panjenengan dapat ya oleh-olehnya. Tawon. Semua rakyatnya bekerja karena pemimpinnya tinggal di tempat penuh karisma, bisa menggerakkan rakyatnya. Bukan pemimpinnya keluyuran, rakyatnya sami liar. Sami liar tuh. Liar sedoyo. Berikutnya, seluruh tawon yang pergi ke luar negeri, yang terbang, yang mengisap madunya sama. Kalau raja sudah menetapkan bahwa madunya pahit, semua tawon bawa yang pahit. Kalau raja mengatakan madu yang manis, dia ambil yang manis. Kalau semua madu kata rajanya ambil yang kental, semua ambil yang kental. Dan uniknya saudara-saudara, semua tawon yang bekerja di luar negeri, yang terbang, semua hasil karyanya dikumpulkan, dipersembahkan untuk negaranya. Tidak ada tawon yang nyimpen hasil duitnya di Singapura. Semua pulang ke dalam negeri.
Subhanallah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Dari perut tawon keluar minuman. Saka silit tawon metu madu. Lah sing metu saka Pak RT napa? Makanya tawon itu ada ternak tawonnya, yang ditunggu apa? Madunya. Nggak ada ternak RT, sebab bahaya. Ya wis lurah jo RT wae. Orang berani berebut, berani ngambil resiko manjat pohon yang tinggi karena akan mengambil madu. Saudara-saudara, madu ini dipersembahkan kepada seluruh umat manusia. Sampai hari ini tidak ada seorang profesor pun yang bisa membuat madu. Subhanallah. Tawon ora sekolah, ora sinau, ora nganggo kathok ning yo lumayan. Orang nganggo kathok ning metu suwang dubure iku madu, nek panjenengan ra kathokan sing metu apa? Wangi napa mablek? Hamba Allah yang dimuliakan. Pertanyaan kita, kenapa tawon dalam mengangkat pemimpin tidak terjadi gejolak, stabil negerinya? Kenapa tawon ketika membuat rumah begitu rapi, adil satu dengan yang lain, sama ukurannya? Kenapa seluruh rakyat tawon itu bekerja, keluar dan pulang mempersembahkan hasil karyanya, lalu hasil karyanya go internasional, berguna untuk umat manusia yang sempurna akalnya? Satu kok di Quran, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Jadi tawon bangun desa, milih pemimpin, berkarya, mempersembahkan hasil karya, berproduksi, semuanya berdasarkan wahyu Allah. Manut dumateng wahyunipun Gusti. Kalau Jogja, kalau Wates pingin supaya negerinya gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, subur sarwa tinandur, nang pasar yang murah sarwa tinumbas. Satu caranya, jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup kita semua. Jelas apa buatan? Pak polisi menghadapi rakyat yang sulit, dijamin Pak Quran kemawon, monggo sesarangan kali kiai sesarangan. Pak polisi kagungan kekuatan, kagungan kuasa, tapi sistem penguasaan jiwa manusia romo kiai kang pirsa ngelmunipun ngangge Quran bareng indah wates ini. Mila Pak polisi, Pak tentara, kiai, rakyat aja padha adoh, kumpul mawon bareng-bareng. Nggih. Sebab apa? Tantangan Indonesia sudah berat Pak. Orang Iran masuk ke Indonesia, orang Tiongkok masuk Indonesia, orang dari Rohingya masuk Indonesia. Padahal orang Indonesia sendiri masih banyak yang mangan ikan kali, iwak kaliren. Cekap nggih? Nggih ngoten niku. Cekap napa dereng? Lah iki yo medang putih juga ono e. Jelas ya mungkin? Jelas mboten? Ada jeruk pakai air enggak? Jadi inti minuman ini adalah air. Jeruk cuma rasane tok. Ada teh, intinya apa? Air. Teh cuma rasanya tok. Ada kopi, ada apanya? Air. Jadi inti semua adalah air. Air niku Al-Quran. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Gusti Allah menurunkan air dari langit yang suci. Quran niku yo banyu. Bumine mati diudani yo subur maneh. Ati kang mati maca Quran landhep urip maneh. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nura wa huda
وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hamba yang dimuliakan, tahun 1982 saya pernah berjalan kaki dari pesantren Den Hamid Maron Loano Purworejo sampai ke Blawong Wonokromo Jejeran, melaku tanpa mobil. Ini orangnya, saya masih kelas 2 SMA aliyah. Ketika berjalan kaki terus saya mampir ada Masjid Bani Ma'ruf, saya lupa di mana, pokoknya Sarasari. Satu malam saya bertemu dengan acara haulnya Kiai Amiruddin, tapi di kota. Benar nggih? Saya hadir di situ. Pak Kiainya masih Pak Kiai Hasan Tolabi. Tahun 1982. Kersane Gusti Allah, tahun kemarin saya diundang haul di Maron, tahun ini di sini. Masya Allah. Begitu saya lihat spanduknya, loh kok Kiai Hasan Tolabi, Kiai Amiruddin, itu yang saya hadir malam hari berdiri di kota nggih. Berdiri orang budak itu tahun 82, napak tilas. Besoknya saya nginep di kediaman Pak R. Fakhruddin, Jalan Cikditiro 19A, pimpinan Muhammadiyah. Banyak pelajaran saya dapat. Kenapa saya banyak datang di kuburan-kuburan dari Maron, jalan-jalan sampai Imogiri itu nyari kubur-kubur, sampai ketemu dengan Mbah Kiai Marzuki Giriloyo, kemudian ketemu dengan siapa satu lagi situ, lupa lagi. Nah, di Pak R. Fakhruddin saya diajak sholat subuh. Pak R nanya ke saya, kamu pakai kunut apa tidak? Aneh toh. Saya nderek, enggak, kamu biasa kunut apa tidak? Ini ulama yang bijaksana. Bukan bijaksini, bijaksana. Menghargai orang lain. Maka saya melihat, andai kata Muhammadiyah itu masih sama dengan Muhammadiyah yang Jogja yang dulu, ya ora beda-beda nemen karo NU nggih. Saya punya Mbah Kiai Makmun itu di Wonokromo, itu Muhammadiyah. Mbah Kiai Matori Al-Huda di Bantul, itu ya mbah saya juga. Tapi nek nyadran yo bareng karo wong NU wis indah. Nggih. Nah, keindahan ini mari kita jaga supaya umat Islam tetap mesra. Kemesraan ini janganlah, aduh, supaya apa? Indonesia tetap damai, sebab damai itu beto-beto sithik rapopo nggih, guyub rukun, wis saling percaya, saling meyakini masing-masing amal. Nah, Romo Kiai Amiruddin, Romo Kiai Hasan Tolabi, Romo Kiai Hamim, ini orang-orang yang hidupnya dicurahkan untuk Al-Quran, wanginya sampai sekarang. Kita doakan moga-moga Romo Kiai Suadi bisa melanjutkan perjuangan beliau. Putra wayah kula panjenengan sedaya nggih saged ngalap barokah dengan beliau semua. Menika rawuh Pak Kiai Yasin, putranipun Mbah Kiai Nawawi Ngrukem. Nika nggih ahli Quran. Sedaya ahli Quran rawuh mriki bebarengan. Wis nginum madu men jreng awake, nginum Quran men agreng negarane. Allahumma ya, begitu saja, nggak usah banyak-banyak Ibu. Insyaallah panjang umur sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Saya ini sudah 6 hari belum nginjek rumah. Tadi pagi mau ngejar ke rumah, kalingane kesiangan karena macet di jalan, langsung bandara balik lagi ke Jogja. Nah, insya Allah kita mendoakan ini teman-teman saya terutama dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Coba saya mau lihat sini Gus, biar dilihat Romo Yai semua didongak ke sini. Monggo semua nih Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga pada suka. Ini tak perkenalkan dulu. Di sini Mas. Nanti hujannya jangan turun dulu sebentar.
Ini mawon ngandap yang ketinggal, mandap mawon. Ini Kiai Wiyanto dari Solo. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Wah, ini Gunung Kidul sampun wonten. Nanti monggo didukung, ini adalah pada suka. Padepokan dakwah Sunan Kalijaga. Seragamnya hitam-hitam, mana yang lain masih ada ndak? Saya gabung sini. Iki tasik kata gimana gua mriki sareng didongake para kiai dan dipenangkan dengan Pak polisi, Pak tentaranya, Pak aparatnya, Pak camatnya tahu ini bukan apa-apa. Mriki to ra ilok. Gagah mboten Bu? Gagah nemen Mas iki pakane blangkonan kabeh. Ning ya mbu wis bayar apa durung? Monggo enggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya mengajak semua saudara-saudara saya yang cinta Islam yang damai dan cinta Nusantara bergabung dengan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Nah, ini seragamnya hitam-hitam, kemudian lambangnya itu orang yang sedang duduk pakai merah putih. Ini komitmen kami semua, simbolnya kita ada motonya meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Jadi teriakannya Islam pasti, NKRI harga mati. Orang belum ngomong kita sudah ngomong, jangan ragu-ragu. Ini semua anggota ISIS Pak. Jangan takut, ini ISIS. Islam sesungguhnya, Indonesia sepenuhnya. Mohon didoakan oleh para kiai, para guru, para ulama, hadirin sederek sedaya. Ini kami sedang uri-uri satu budaya Nusantara, kedua kedamaian Islam Nusantara. Ya kayak gini modelnya. Tidak mencari apa-apa, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Belangkonnya gabungan, aslinya ini buletannya ini Jogja. Wong saya ini orang Jogja. Talinya tadinya kayak Jawa Timur, Jogjanya hilang, Jawa Timurnya kurang panjang 30 cm. Artinya apa? 30 juz. Elek-elek ya maca Quran. Monggo sesarangan maca suratul Fatihah, mugi-mugi di sini juga ada teman-teman yang bisa bergabung bareng-bareng. Orang mendoakan dirinya, tapi pada suka tidak. Pada suka membaca doa. Doa yang pertama setelah Al-Fatihah, Rabbij'al hadza baladan amina. Mendoakan negeri ini. Jadi yang kami pikirkan adalah Indonesia. Kita tidak terlibat politik apapun, ada orang rebutan pilkada apapun silahkan. Tapi kalau sudah mulai menjebol 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, baru kami akan maju ke depan. Karena itu adalah benteng pertahanan terakhir kita semuanya. Kita tidak akan terlibat dengan politik manapun, dengan calon manapun, tidak boleh. Kita hanya menjaga Nusantara. Al-Fatihah. Monggo silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para kiai, para ulama, para guru, para sesepuh. Demikian saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kalau tidak salah tanggal 23 November kita bertemu kembali di pesantren An-Nur Ngurukem, masih Jogja. Terima kasih. Jangan bubar dulu. Ingat kalau belum dibaca doa, panjenengan pulang wudunen semua. Salam dulu. Ya Rasulullah. Bi'asya عطفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود حسبنا الله ونعم الوكيل والله الموفق إلى أكمل الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.